Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Ustadz Yan Bahtiar. Gimana Ustadz? Malam ini kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Pali gimana Pali? Ustadz ya. Edi Pak gimana Edi? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam segmen ngaji sambil ngopi. Yuk, yang mau ikutan ditunggu merapat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fadilah atau keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Nah, pada malam ini kita akan membahas lanjutannya atau part 2-nya daripada keutamaan atau fadilah dari surat Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Yan Bahtiar. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, para ikhwat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang keutamaan atau fadilah daripada surat Al-Ikhlas sampai hadis ke-6. Sekarang hadis yang ke-7. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah untuk Tuan Guru kami, yaitu yang mengarang atau menulis kitab Ghayatul Khas min Fadaili Suratil Ikhlas, yaitu puncak daripada keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah, yaitu yang ditulis oleh Tuan Guru Dr. Kiai Haji Sarif Mursal Al-Betawi MAG. Kita baca Fatihah untuk Tuan Guru, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah kirim rahmat ke alam kuburnya. Amin. Dengan sebab ilmunya, Amin. Allah angkat derajatnya. Amin. Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Allah jadikan kuburnya Raudhah Riyadil Jinan. Amin. Al-Fatihah ila ruhi Dr. Kiai Haji Sarif Mursal Al-Betawi MAG bin Abdurrahim bi'anallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa ayyuhid alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa barakatihi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah. Berkata pengarang, semoga Allah merahmatinya. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahraja aidan, ini hadis as-sabi yang ketujuh. Wa ahraja aidan anin Nu'man bin Bashir qala, dikeluarkan dari Nu'man bin Bashir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. man qara'a qul huwallahu ahad marratan, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad satu kali, ya, maksudnya qul huwallahu ahad wa fi akhir ayat, sampai akhir ayat, ambil selesai ya. Marrotan satu kali, pakaan nama qara'a sulusul Quran, maka sesungguhnya dia telah membaca sepertiga daripada Al-Quran. Kemarin kita udah bahas, tapi ini diulang-ulang lagi ya. Waman qara'aha marrataini, dan barang siapa yang membaca
membacanya atau membaca surat Al-Ikhlas marrota ini 2 kali, pakaan nama qoro'a sulusayil Quran, maka dia telah membaca yaitu 2/3 daripada Al-Quran. Waman qoro'aha salasan, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, pakaan nama qoro'al Qur'ana irtihalan, maka sesungguhnya dia telah membaca Al-Quran ijmal, keseluruhan ya. Jadi baca 3 kali sebanding dengan hatam Al-Quran ya. Paham ya? Ya, baca Al-Ikhlas 3 kali ya sebanding dengan hatam Al-Quran. Dulu ada kisah ketika baginda Rasulullah SAW mengumumkan ya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku semua ya, aku punya putri kesayanganku, namanya Fatimah binti Rasulullah ya. Ya. Akan aku nikahkan ya bagi orang yang hafiz Quran, tentunya 30 juz gitu. Kemudian pada berlomba-lomba tuh menghafal Al-Quran. Siapa yang mau dapat nih putri kesayangan dari baginda Rasulullah ya? Nah, tapi Sayyidina Ali nyantai aja, nyantai Sayyidina Ali, sampai Rasulullah bertanya, wahai Ali, kenapa antum kok biasa-biasa aja, bahasa kitanya gitu. Maksudnya kan bahasa Arab ya, bahasa kitanya gitu. Kok padahal aku udah umumkan, barang siapa yang hafiz Al-Quran 30 juz akan aku nikahkan dengan putri kesayanganku. Kata Sayyidina Ali menjawab, ya Rasul, kan Rasul pernah bilang ya, pernah sabda ya, man qoro'a ya suratul Ikhlas, atau man qoro'a, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas salasan 3 kali ya, wahiyya sulusul Quran, dan itu termasuk hatam Quran. Jadi dibalikin gitu dia. Akhirnya ya Sayyidina Ali yang dapat, yang udah jodohnya ya. Kemudian kelanjutan daripada hadis ini, waqtila para ulama, dan ulama berselisih nih fi makna kauniha, di dalam pengertian keadaannya. Ta'dilu salasal Quran, menunjukkan 3 kali baca Quran ya. Faqala ba'duhum, maka para sebagian ulama ini, hiya sulusu bi'atibarin, yaitu 3 kali baca Quran itu baca Al-Ikhlas maksudnya, bi'atibarin ma'anil Quran di annahu salasatun anha'a, yaitu baca Al-Ikhlas 3 kali itu sebagai itibar ya, dimaknai Al-Quran itu bahwa sesungguhnya 3 kali 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ahkam, yang kedua adalah wa akhbar, ahkam artinya hukum-hukum, kedua wa akhbar, hadis-hadis, wa tauhid, yang ketiga tauhid. Wa qad syamalat ala tauhidi, dan sesungguhnya yang meliputi atas tauhid, fahiya sulusul Quran, dan dia itu adalah 1/3 daripada Al-Quran, berarti 10 juz. Kaza fi abwabil faraj, sebagaimana di dalam kitab Abwabil Faraj. Itu ada kitab namanya Abwabul Faraj ya, mengenai tentang keutamaan ini daripada surat Al-Ikhlas. As-samin, hadis yang ke-8, wa ahroja Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syu'abi an Anasin, dan dikeluarkan dari Ibnu Adi dan Imam Baihaqi di fi Syu'abi, di dalam kitab fi Syu'ab an Anasin, dari Anas, maksud Anas bin Malik ya, radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ala taharatin, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam keadaan bersuci, di atas bersuci ya, mi'ata marratin, 100 kali. Dia keadaan bersuci, kemudian dia baca Al-Ikhlas 100 kali ya.
kataharatin as-shalah, seperti sucinya kita dalam sholat, maksudnya berwudu gitu. Kita kan sekarang nih nggak ada najis, kan suci. Tapi sucinya kita ini bukan kataharatin sholat ya, seperti sholat sucinya sholat. Ini kita suci nih, bukan najis ya. Tapi tidak kataharatin sholat. Sucinya kita itu tidak seperti sucinya mau sholat. Kalau mau sholat itu kan mestinya wudu. Nah itu maksudnya punya wudu di sini gitu. Kataharatin as-shalah. Nah, yubda'u bifatihatin, bifatihatil kitab ya. Kemudian diawali dengan membaca Fatihatul Kitab, maksudnya Alhamdulillahirabbil Fatihah gitu. Nah, jadi sebelum baca Al-Ikhlas itu 100 kali diawali dengan Al-Fatihah. Kemudian kita punya wudu, maksudnya gitu ya. Apa nih imbalannya Allah kasih? Kataballahu lahu bikulli harfin asyara hasanat, yaitu Allah akan berikan ganjaran tuh bikulli harfin, setiap huruf asyara hasanatin. Satu huruf berarti kul kan 2 tuh ya. Nah, itu satu hurufnya itu 10 kebaikan. Dihitung aja berapa jumlah huruf dalam surat Al-Ikhlas. Wa maha anhu asyara sayiat. Kemudian Allah akan hapus tuh 10 kejahatan kita ya. Dikasih 10 kebaikan, dia hapus 10 kejahatan. Wa rafa'a lahu asyara darajat. Kemudian Allah angkat tuh derajat kita sampai 10 derajat ya. Wa yubna lahu mi'ata qasru fil jannah. Kemudian Allah bangunkan tuh baginya orang yang membaca 100 kali, kemudian dia punya wudu, diawali dengan Al-Fatihah ya. Tadi selain itu tadi imbalannya, kemudian Allah tambahkan lagi nih ganjarannya, yubna lahu mi'ata qasr, yaitu Allah akan bangunkan tuh bagi orang yang demikian itu 100 ya bangunan istana di surga. 100 istana di surga. Wa ka'annama qara'al Qur'ana salasan, dan sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu salasan wa salasi namarrotan, yaitu 3 dan 30, berarti 33 kali. Oh, jadi hatam 33 kali. Paham ya? 33 kali hatam tuh kalau kita baca Al-Ikhlas 100 kali dalam keadaan punya wudu ya. Wahiyya bara'atum minasyirki, dan kita dia itu dikasih imbalan juga ya, terlepas daripada kesyirikan ya. Wa mahdaratul lil malaika, dan para malaikat hadir tuh. Wa munfaritun lisyayatin, dan setan terbirik-birik dengan kita amalin itu tuh apa Al-Ikhlas 100 kali dalam punya wudu diawali Fatihah. Walaha dawiyun haulal ars, kemudian orang yang demikian yang baca itu ya diselimuti oleh sekeliling ars ya. Tuzkiru bisahibiha, yang disebut-sebut tuh namanya tuh orang itu orang yang membacanya. Kita kalau disebut sama arsnya, masya Allah, bangga kita harusnya. Hatta yandurullah ilaihi, sampai Allah memandang tuh kepada orang itu. Nah, apa yang dimaksud Allah memandang? Maksudnya Allah memandang itu Allah ngasih rahmat gitu. Wa iza nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Apabila Allah memandang kepada orang itu, memandangnya lam yu'adzibhu abada, tidak akan disiksa selamanya. Berarti kita masuk surga. Makanya yang udah tahu amalkan nih ya 100 kali dengan punya wudu ya. Tapi bismillah dibaca ya. Jadi baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai Allah dolin, kemudian bismillahirrahmanirrahim, cepet baca. Tadi saya di praktek di rumah rokok 1 batang sambil baca Al-Ikhlas 500 kali. Oh. Jadi baca gini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Kalau di dalam hati lebih cepat. Baca dalam hati aja. As-samin, hadis yang ke-9 ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajat Tabrani Malikin bin Ja'una an Ummu Salamatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari Imam Tabrani, Malikin dan Imam Malik bin Ja'una an Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwasanya baginda Rasulullah SAW qala, bersabda, man kana fihi wahidatun, barang siapa yang di dalamnya ada salah satu ya, min salasin, daripada 3, zauzallahu min huril ain man kanat indahu, yaitu barang siapa yang di dalamnya ada satu daripada 3, zauzahul, Allah akan menikahkan tuh minal huril ain, yaitu daripada bidadari, man kanat indahu, yang ada di sisinya. Jadi kalau ini kita lakukan, Allah akan nikahkan kita dengan bidadari itu. Yakni amanatan khafiyah syahihah, yaitu orang yang punya amanat tapi dia tersembunyi, satu ya. Kedua, fa'adaha min makhafatullah. Tadi dia diberi amanah ya, sembunyi-sembunyi ya. Yang pertama adalah fa'adaha min makhafatullah, yaitu dia menunaikan min khofatullah, daripada ketakutannya kepada Allah. Aw rajulin, atau apallahi, tadi satu tuh orang yang takut kepada Allah ya. Kan disuruh lakukan 3. Kalau ketiga kita lakukan ini, Allah akan nikahkan kita dengan bidadari, maksudnya begitu ya. Min khofatillah, yaitu takut kepada Allah. Aw rajulin afa an qatalahu, atau ada seorang laki-laki dia memaafkan atas orang yang telah membunuhnya gitu. Dia membunuh keluarganya, Allah dia memaafkan tuh atas perlakuan orang itu gitu. Yang ketiga, au rajulun qara'a, atau laki-laki yang telah membaca qul huwallahu ahad duburi sholat, duburi kulli sholat, yang membaca setiap sholat, maksudnya sholat fardu ya. Nah, itu akan dikasih 3 keutamaan, yaitu pertama, kalau mau dinikahkan dengan sama Allah tuh dinikahkannya dengan bidadari ya di sisinya. Nah, kemudian dia lakukan tuh 1, menunaikan padaha, keadaannya itu makhafatullah, takut sama Allah. Yang kedua, ada rajulun, ada seorang laki-laki apaan kota laku, dia telah membunuh kemudian diampuninya. Nah, au rajulun qara'a, atau dia membaca al-ikhlas ya setelah sholat. Atau dalam sholat fardu gitu. Iya. Enggak. Ya, setelah. Nah, duburi sholat, duburi itu artinya setelah ya. Kan kita biasanya baca 3 kali tuh setelah sholat ya. Oh iya. Nah, biasanya. Atasi, tadi atasi ya. Kemudian yang ke-10 adalah al-ashir. Al-ashir. Yang ke-10, hadis yang ke-10, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhraja Ibnu Najjarin fi tarikhihi an Ibni Abbasin qala, dikeluarkan dari Ibnu Najjar di dalam kitab tarikhnya, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, duburi kulli sholatin, selesai sholat maktubah, sholat wajib maksudnya, asyra marotin, yaitu 10 kali. Tadi kan 10 kali juga, tapi gayanya lain. Ini langsung habis sholat baca 10 kali. Aujaballahu lahu ridwanahu wa maghfiratahu. Nah, wajib tuh Allah baginya orang yang membaca setelah sholat fardu 10 kali,
yaitu Allah redho kepada orang itu, wa maghfiratahu, dan memberi ampunan. Makanya udah tahu yang tinggal 10 kali ya, Insyaallah. 10 kali. Ihda asyaro, kalau bahasa Arab gitu, ihda 1, asyaro 10, jadi 1 dan 10 hitungannya jadi 11. Ihda asyaro, hadis yang ke-11, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa akhraja Abu Ya'la an Jabir bin Abdullah qala, telah dikeluarkan dari Abu Ya'la an Jabir, dari Jabir bin Abdullah qala, berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasa man jaa bihinna ma'al iman dakhala min ayyi abwabil jannah masya'a. Jadi ada 3 nih, barang siapa yang mendatangkan 3 bersama iman, dia akan masuk surga min ayyi abwabil jannah sya'a, dari pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Apa nih yang kita lakukan? Jadi ada orang melakukan 3 ya, dia boleh masuk pintu surga mana aja, apa yang dia mau, maksudnya gitu. Jauzu minal khairin ain, yang pertama adalah dia dinikahkan sama bidadari, haitsu yasa, yang ia kendaki gitu. Kedua, man apa an qatalahu, barang siapa yang memaafkan atas orang yang dibunuhnya, sama kan ya. Wa ada dinan khofiyan, dan dia menunaikan atau membayar dinan, hutang khofiyan, secara sembunyi-sembunyi. Kita kalau bayar hutang jangan kasih tahu orang, saya udah bayar tuh hutang saya, jangan, diem-diem aja. Nah, waman qara'a fi duburi kulli sholatin maktubah, barang siapa yang membaca fi duburi kulli sholatin, di selesai setiap sholat maktubah, sholat wajib, asra maratin 10 kali qul huwallahu ahad, faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, au iddahunna ya Rasulullah, atau salah satu ya Rasulullah. Nah, kan tadi 3 yang ditunaikan tuh kalau kita baca 10 kali ya itu. Nah, kata Abu Bakar, au iddahunna ya Rasulullah, atau salah satu ya Allah ya Rasulullah ya. Qala, Rasulullah menjawab, au ihdahunna, atau salah satunya gitu. Jadi Ya. insya Allah nih harus kita amalkan. Amin. Ya. Saya pribadi mengenai surat Al-Ikhlas ini, saya dijasahkan langsung oleh tuan guru kami, yaitu yang penulis kitab ini nih ya, Ghayatul Khawas min Fadaili Surat Al-Ikhlas, dari tuan guru kami yaitu Dr. Kiai Haji Sarif Musal Abetawi MAG, yaitu dijasahkan mengenai surat Al-Ikhlas ya. Ini surat Al-Ikhlas ini nyambung sanadnya ke Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Nah, sampai Syekh Yasin, bukan sampai Syekh Yasin Al-Padani ya. Dan kemudian saya dijasahkan juga ketika mau menjelang tidur, saya dijasahkan yaitu kalau kita mau menjelang tidur, 1 kita punya wudhu, yang kedua kita mau tidur tuh lagi rebahan tidurnya, kita membaca doa tidur dulu ya. Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Setelah itu baca Al-Ikhlas 3 kali ya. Setelah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca Mu'awwizatain. Apa tuh Mu'awwizatain? Yaitu surat Al-Falaq ya, qul a'udzu birabbil falaq sama An-Nas. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Setelah itu tangannya seperti orang berdoa. Ini posisi lagi mau tidur, ditiupkan 3 kali. Setelah ditiupkan, basuh mukanya, langsung tangannya, tangan kiri, terus ke kaki, terus ke badannya, sekenanya ya. Itu faedahnya apabila ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian dia memakai ilmu setan kayak seperti santet apa itu nggak bakal masuk, karena ini adalah sebagai hijabnya ya. Nah, maka dengan ini saya ijazahkan ya, nanti bilang kubil tuh ya. Nah, ya. Azaztu bi amali surah Al-Ikhlas
min sayhina wa murabbina wa mursyidina Dr. Kiai Haji Said Musal Al-Batawi MAG. Qabiltu. Barakallah. Al-Fatihah. Qabiltu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ada yang mengenai ditanyakan? keutamaan Pak surat Edi, Al-Ikhlas. Pak Ali, cukup Sudah jelas ya. belum? Yang sudah jelas yang sama. Cukup jelas, Nanti alhamdulillah. kalau sudah jelas tinggal diamalkan ya. Iya. Ya, kata orang pepatah Arab bilang, orang Arab bilang, al ilmu bila amalin, ya, ilmu itu apabila tidak diamalkan kasyajarin bila samar, seperti pohon tidak berbuah. Kita nanam pohon, ya, kemudian kita mengharapkan pohon ini besar, udah besar dia nggak berbuah sesuai dengan harapan kita, berarti kan nggak ada manfaatnya. Manfaat. Nah, begitupun kita, ya, ya, ada hadis mengatakan ya, mantola umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan bagus amal perbuatannya. Nah, jadi kita panjang umur boleh, tapi jangan maksiat, tapi diisi dengan kebaikan, dan kita bisa ngasih manfaat nggak ke orang lain. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita meninggal, orang nyariin kita, waduh, saya kehilangan. Jangan sebaliknya. Iya, iya. Ada orang meninggal malah dia senang. Bersyukur Alhamdulillah dia. Jangan, alhamdulillahnya karena nggak ada maksiat lagi. Iya. Ya, jangan sampai kayak Iya, gitu. iya, Masya Ya, yang penting kita berusaha Allah. ya untuk berbuat baik. Amin. Walaupun kita bukan orang baik, kita tunjukkan, kita ngajak kebaikan sama orang. Amin. Lama-lama kita jadi orang baik gitu. Kita kan bukan orang baik nih misalnya ya. Kita ngajak kebaikan sama orang, insya Allah nanti. Amin. Ya, kalau sudah ada, langsung kita tutup aja. Boleh. Ya, kita tutup aja dengan kafaratul majlis. Moga-moga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala dan diberi panjang umur, Amin. umur yang barokah. Amin. Begitupun keluarga kita, anak istri kita, menantu kita, Amin. istri kita. Allah Amin. kasih banyak umur, Allah Amin. kasih sehat, Amin. Allah kasih keberkahan Amin. hidup, baik keberkahan hidup di dunia maupun di Amin. akhirat. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ya, wabarakatuh. ngaji sambil ngopi. Habis ngaji langsung ngopi. Langsung ngopi. Ya, demikianlah Maudatul Hasanah dari guru kita Ustadz Ian Bahtiar. Semoga para jamaah sekalian bisa mengamalkannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan like, comment, share, and subscribe. Oke, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.